Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini seperti berjalan tanpa arah? Apa sebenarnya yang membuat tujuan hidup itu begitu penting? Di video ini kita akan bahas kenapa kita harus punya tujuan hidup dan apa sih gunanya punya tujuan hidup itu. Ternyata manusia yang memiliki tujuan hidup cenderung lebih bahagia dan hidup lebih lama. Tapi, kenapa bisa begitu? Viktor Frankl, seorang neurolog dan psikiater Austria, dalam buku Man's Search for Meaning, memaparkan bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencari makna dalam hidupnya. Dorongan ini, menurutnya, lebih fundamental daripada dorongan untuk bertahan hidup atau mencari kesenangan. Bahkan, dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun, seperti yang dialaminya di kamp konsentrasi, manusia tetap memiliki kemampuan untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Penelitian Frankl didasarkan pada observasi langsung terhadap para tahanan kamp konsentrasi, termasuk dirinya sendiri. Ia mengamati bahwa beberapa tahanan mampu bertahan dalam kondisi yang sangat sulit, bahkan menemukan makna hidup di tengah penderitaan yang luar biasa. Sementara itu, tahanan lain yang tidak mampu menemukan tujuan hidupnya, banyak yang menyerah dan meninggal. Tujuan hidup, atau sering disebut juga dengan makna hidup, juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesehatan kita secara keseluruhan, baik mental maupun fisik. Tujuan hidup memberikan kita arah dan tujuan yang jelas. Dengan adanya tujuan, kita akan lebih termotivasi untuk bertindak dan mencapai sesuatu. Motivasi yang tinggi ini dapat memicu kita untuk melakukan hal-hal positif, seperti berolahraga, makan sehat, dan menjaga hubungan sosial yang baik. Ketika kita memiliki tujuan hidup yang jelas, kita cenderung lebih fokus pada hal-hal positif dan memiliki rasa kontrol yang lebih besar atas hidup kita. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Meraih tujuan yang kita tetapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Kita akan merasa lebih kompeten dan mampu mengatasi tantangan hidup. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan tujuan hidup yang jelas cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Tapi, apa yang terjadi kalau kita hidup tanpa tujuan? Kenapa rasanya hidup jadi hampa? Pernahkah Anda merasa seperti sedang hanyut dalam arus kehidupan tanpa arah yang jelas? Itulah yang sering dialami oleh seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup. Tanpa tujuan, hidup terasa seperti kapal tanpa kompas, yang terombang-ambing tanpa arah yang pasti. Lalu, apa dampak ketika kita tidak memiliki tujuan hidup? Ketidakpuasan tanpa tujuan, kita cenderung merasa tidak puas dengan hidup kita. Kita merasa ada sesuatu yang kurang. Kegelisahan, ketidakpastian tentang masa depan dapat menyebabkan kecemasan dan kegelisahan. Kebosanan, tanpa tujuan, kita mudah merasa bosan dan kehilangan minat terhadap kehidupan. Depresi, dalam jangka panjang tidak memiliki tujuan hidup dapat meningkatkan risiko depresi. Rasa terjebak, kita merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tidak bermakna. Bayangkan hidup seperti sebuah perjalanan. Tujuan hidup adalah kompas yang menunjuk arah yang ingin kita tuju. Dengan adanya tujuan, kita memiliki peta jalan yang jelas, sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Carol Dweck, dalam teorinya tentang growth mindset, menjelaskan bahwa individu dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Mereka melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Bagaimana tujuan membantu kita lebih fleksibel menghadapi kegagalan, fokus pada proses bukan hasil. Individu dengan growth mindset dan tujuan yang jelas cenderung lebih fokus pada proses belajar dan pengembangan diri daripada hanya pada hasil akhir. Ketika menghadapi kegagalan, mereka akan melihatnya sebagai bagian dari proses tersebut dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Melihat kegagalan sebagai peluang, kegagalan dianggap sebagai umpan balik yang berharga untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan tujuan yang jelas, individu akan lebih termotivasi untuk mencari solusi dan strategi baru untuk mencapai tujuan mereka. Meningkatkan ketahanan mental. Seringkali kegagalan dapat menguji ketahanan mental seseorang. Namun dengan growth mindset dan tujuan yang jelas, individu akan lebih mampu mengatasi kekecewaan dan tetap optimis. Mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian normal dari proses menuju kesuksesan. Mendorong kreativitas. Ketika menghadapi kegagalan, individu dengan growth mindset cenderung lebih kreatif dalam mencari solusi.
Mereka akan mencoba pendekatan yang berbeda dan tidak takut untuk keluar dari zona nyaman. Meningkatkan fleksibilitas. Tujuan yang fleksibel memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang tidak terduga. Ketika rencana awal tidak berjalan sesuai harapan, mereka dapat dengan mudah mengubah strategi tanpa merasa putus asa. Lalu, bagaimana cara kita menentukan tujuan hidup yang benar-benar bermakna? Refleksi diri. Apa yang membuat saya merasa paling bahagia? Apa yang paling saya sukai dalam hidup? Apa yang paling saya takutkan? Apa nilai-nilai yang paling saya pegang? Apa yang ingin saya tinggalkan untuk dunia? Eksplorasi minat dan bakat. Coba hal-hal baru. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Siapa tahu kamu akan menemukan passion yang baru. Ikuti minatmu. Dedikasikan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Ini bisa menjadi petunjuk tentang arah hidup yang ingin kamu tuju. Identifikasi kekuatanmu. Apa yang kamu lakukan dengan baik? Keterampilan apa yang kamu miliki? Visualisasikan masa depan. Bayangkan dirimu di masa depan. Bayangkan dirimu telah mencapai tujuanmu. Bagaimana perasaanmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Dalam buku Atomic Habits yang dipopulerkan oleh James Clear, dikatakan bahwa kita harus fokus pada proses, bukan hanya hasil. Mengapa fokus pada proses lebih penting? Hasil adalah efek, proses adalah sebab. Hasil yang kita capai adalah akibat dari kebiasaan dan tindakan sehari-hari. Dengan fokus pada proses, kita membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Meminimalkan kecemasan. Terlalu fokus pada hasil akhir seringkali menimbulkan kecemasan dan tekanan. Dengan fokus pada proses, kita dapat menikmati perjalanan dan lebih santai dalam menghadapi tantangan. Meningkatkan motivasi. Ketika kita melihat kemajuan yang kita buat setiap hari, motivasi kita akan terus terjaga. Ini berbeda dengan ketika kita hanya fokus pada tujuan akhir yang mungkin masih terasa jauh. Membuat perubahan lebih berkelanjutan. Perubahan yang berkelanjutan terjadi melalui perbaikan kecil secara konsisten. Dengan fokus pada proses, kita lebih mungkin mempertahankan kebiasaan baru dalam jangka panjang. Jadi, apa langkah pertama yang bisa kita ambil hari ini untuk hidup yang lebih berarti? Tujuan hidup memberikan kita arah yang jelas, meningkatkan kebahagiaan, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Tanpa tujuan, kita cenderung merasa hampa dan kurang puas dengan kehidupan. Mulailah dari langkah kecil. Hari ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Karena hidup terlalu singkat untuk berjalan tanpa arah. Ingat, perjalanan menuju hidup yang bermakna dimulai dengan satu langkah pertama yang penuh kesadaran. Apa tujuan hidupmu? Tulis di kolom komentar.